Kata-kata motivasi hari ini. Saya. Itu cuma satu, yaitu bernapas, lalulah bernapas. Oke. Benar, jangan lupa semangat. 3. Buruk karena relasi yang dibangun dangkal-dangkal saja, karena saling percaya sangat lemah. Oleh karena itu, hubungan emosional pun di permukaan saja, tak mendalam. Kebersamaan tidak intens, dukungan pun tidak terlalu kuat dan sering tidak tulus. Ya harus ketawa kita. Memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku. Sarangnya. Oke, 1, 2, 3. Yang tukang foto nggak pernah kena deh. Dia nggak penting. Yang penting dia laporan. Coffee break guys. Menu kita spesial. Enak ini mas. Hidup. Yoho, selamat pagi kawan-kawan. Hari ini tanggal 5 Oktober. Kita berangkat menuju ke tempat rekoleksi. Sebelumnya kita beli dulu jajan ya. Kita beli keripik di sini, banyak aneka keripik. Kita beli dulu untuk cemilan di sana, kedak-kedik. Oke, kita OTW menuju lokasi rekoleksi guys. Rencana di tempat wisata mangrove, agak jauh ya guys. Kita istirahat dulu, malum menggunakan motor tua guys. Kita istirahat dulu di pinggir jalan. Di sana ada pemandangan yang cantik guys. Ya kan? Itu danau laut. Laut ya guys. Sepoi-sepoi, ombak tidak terlalu besar guys. Cantik. Oke, kita lanjut guys. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai. Kita sudah sampai guys. RC Bintan, kawasan wisata mangrove. Kita ke sana guys. Jom.
nampaknya mereka lagi dalam tahap renovasi guys. Tahap renovasi. Aku apa yang mana? MRA. Mana ya? Selamat pagi Bu. Kasih tahu kalau nggak jadi ikut. Sampainya sampai jam berapa baru ini? Untung mas sampai ada kawan. Mana nggak ikut? Ke sana kita nggak ikut. Nggak ada bawa, nggak sempat aku sini sama. Ngambil uang. Oke guys, kita nantikan peserta rekoleksi pagi ini ke tempat acara ini ya guys. Sebagian besar sudah pada datang. Mereka sudah bersiap untuk rekoleksi pagi ini, hari ini. Kita tunggu kawan-kawan yang lain dari sana guys. Semoga acara ini lancar dan bermanfaat bagi semuanya. Ciao. Sampai juga. Bagaimana kira-kira rekoleksi kita hari ini, Bu? Semangat ini. Semangat. Iya. Saya udah bawa keripik ubin untuk makan siang nanti. Untuk keripik-keripik kita. Siapa tahu nggak ada kerupuk kan? Orang-orang tuh itu tanda tanda itu kok tumben orang-orang tuh sana orang-orang itu kayak Kali lagi seorang master ini. Selamat pagi Bunda Ella, Clarita. Perlu masuk ke dalam. Boleh boleh langsung ambil snack. Peserta antusias pagi ini guys. Bu, selamat pagi. Nah, ini dosennya guys baru datang telat 10 menit. Wah. Sudah. Tapi belum mulai kok. Oh, belum. Baik, mari kita persiapkan hati
kita hening untuk mempersiapkan diri untuk memulai pertemuan kita hari ini. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan menyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Apa kabarnya? Baik. Apa kabarnya? Baik. Harus lebih semangat lagi. Apa kabarnya? Baik. Lesu sekali. Udah sarapan belum? Seru kakak, semangat. Kita beri time bersama-sama. Baik, pada pagi hari ini ya, kegiatan rekoleksi kita dari pagi sampai sore. Ya, nanti di sore hari kita akan ada misa penutup ya, untuk menutup rangkaian kegiatan rekoleksi kita pada hari ini. Dan sebelum misa penutup, kita juga akan ada jalan salib ya. Nah, di rekoleksi pada hari ini kita mengambil tema ya, bisa dilihat tema di depan. Apa temanya? Membangun. Sebelum kita mendalami makna persahabatan yang dinyatakan Kristus, kita diajak lebih dahulu memahami tentang makna rekoleksi. Rekoleksi berasal dari bahasa Latin, dari kata re dan colligere. Re berarti kembali, colligere berarti mengumpulkan, menghimpun, mengoleksi, menyatukan. Colligere sendiri dibentuk dari dua kata, yakni cum yang berarti dengan atau bersama, dan leger berarti mengambil, memilih, memungut. Dengan demikian, rekoleksi artinya mengumpulkan kembali, menghimpunkan kembali, mengoleksi kembali, menyatukan kembali. Apa yang harus dipungut kembali, disatukan kembali, dikumpulkan kembali, dikoleksi kembali. Seharui. Demi tujuan itu dibutuhkan keheningan, dibutuhkan suasana doa, dibutuhkan pengasingan diri dari hiruk pikuk kehidupan biasa. Jadi untuk hari ini agak lain dari hari biasa yang seperti kita lalui ya Bapak Ibu. Mungkin kalau hari Minggu biasa seperti ini Bapak Ibu ikut misa di gereja ataupun masih di dalam pekerjaan juga. Tapi untuk hari ini kita rekoleksi, kita memang benar-benar melepaskan segala kegiatan kita itu ya. Karena ini juga salah satu syarat kita untuk menerima sakramen Krisma, rekoleksi ya. Supaya oleh suasana, doa, keheningan yang dicipta, seseorang bisa ditolong untuk mengumpulkan pengalaman hidup pribadi, merenungkan dan mengevaluasinya demi perkembangan dirinya, imannya, hidupnya, dan lain-lain. Seseorang ditolong untuk memulihkan hati dan memperbaiki iman. Itulah sebabnya rekoleksi selalu kamu hamba, aku menjadi kamu sahabat. Merenungkan hubungan pribadi dengan ingat kata kuncinya pribadi ya. Pribadi siapa? Kemudian membuka hati pada kehendak Allah. 3 poin ini menegakkan ya, merenungkan hubungan, kemudian untuk meninggalkan rutinitas hidup jauh dari keramaian dan kebisingan, agar dengan itu seseorang lebih lapang untuk mendengarkan sabda Allah, merenungkannya, menjadikan sabda Allah sebagai cermin untuk melihat kehidupan rohaninya. Dengan bercermin pada sabda Allah, seseorang diasah jiwanya untuk lebih peka terhadap bisikan Roh Kudus. Dalam rekoleksi ini untuk memperlihatkan terlampau tinggi Allah itu. Jadi di sini posisi Allah itu adalah sangat tinggi ya. Beda dengan posisi kita umat manusia.
Jadi kita akan melihat bagaimana jati diri Yesus, ada dijelaskan di sini nanti 8 ya. Kita pahami untuk yang pertama kali, silahkan baca bergiliran. Sejak Kejadian bab 1, Allah memperlihatkan dirinya sebagai Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Semua yang ada di dunia atau langit dan bumi, termasuk manusia, adalah ciptaannya. Karena Allah Maha Kuasa, maka hanya Dialah yang memiliki otoritas atau kuasa untuk menciptakan dari tidak ada menjadi ada, hanya dengan firman-Nya. Atau berfirmanlah Allah di Kejadian 1 ayat 1-20. Itulah sebabnya kata malaikat Gabriel kepada Maria, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, di poin pertama, Allah memperlihatkan dirinya sebagai Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Berarti Allah itu adalah Allah Maha Kuasa. Dia yang memiliki kuasa, memiliki otoritas terhadap semua ciptaannya. Yang kedua, karena Allah Maha Kuasa, maka Ia menghadirkan diri di mana-mana tanpa dibatasi ruang dan waktu, tak terbatas. Itulah sebabnya kata Mazmur, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia. 5. Allah itu Maha Kudus. Artinya, Allah sempurna dalam kesuciannya, terpisah dari segala dosa dan kejahatan. Itulah sebabnya, setiap saat para malaikat menyembahnya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Karena memang identitas Allah adalah kudus. Ya. Dirinya sebagai Maha Kuasa, Allah itu pencipta langit dan bumi, semua yang ada di dunia, langit dan bumi, termasuk manusia adalah ciptaannya. Allah Maha Kuasa, maka hanya Dialah yang memiliki otoritas. Yang ketiga Maha Tahu, yang keempat Maha Tahu, yang kelima Maha Kudus, yang keenam Maha Kasih, yang ketujuh Maha Adil, dan yang kedelapan Maha Bijaksana. Semuanya sudah ada lengkap di dalam diri Allah. Baik, kita masuk berikut melihat diri Yesus. Ibu Natalia. Saya yang terakhir. Siapa? Ibu Makuhot. Udah nggak apa-apa. Ibu aja. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk kepada B2. Melihat diri Yesus. Kalau kita membaca kitab suci Perjanjian Baru, Rasul Paulus menegaskan kepada umat Katolik di Kolose sebagai berikut. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Jadi dalam kemanusiaan Yesus, seluruh kepenuhan Allah yang tak bisa dilihat menjadi nyata, kelihatan dan dialami. Yesus adalah Allah, Allah yang maha besar. Namun mau merendahkan diri menjadi Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena Yesus itu, maka dalam Dia ada hidup. Jadi dalam Yesus itu ada hidup karena kita tahu Yesus itu maha segalanya. Dan itu adalah sahabat kita. Karena Yesus adalah Allah yang berinkarnasi, yakni Allah yang menjelma menjadi manusia. Sehingga sana segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dalam Yesus Allah yang berinkarnasi inilah manusia boleh mengalami secara nyata Emmanuel, Allah yang menyertai umatnya. Karena Yesus adalah Allah yang berinkarnasi, Allah yang Emmanuel, maka mengapa pula Ia dikandung dari Roh Kudus dan harus dinamai Yesus? Sebab yang bisa menyelamatkan manusia dari kebinasaan dosa hanya Allah sendiri. Yesus artinya penyelamat manusia dari dosa. Yesus itu Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa Yesus Kristus memiliki dua kodrat, Allah dan manusia, karena Ia Allah yang berinkarnasi. Ia menjadi manusia dengan cara yang unik, yakni digantung pada perawan Maria. Karena Dia Allah dan manusia, maka Ia sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Ia melawan maut bukan karena dosa, melainkan untuk menebus dosa. Karena manusia tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah sebab Ia lahir dari alam maut, karena Dia yang berkuasa atas maut. Dan tidak
tidak lagi menyebut kamu hamba ya. Lagi sebelah sini. Silakan. 1, 2, 3. Dengan menyebut sahabat, Yesus mengubah status manusia. Kalau sebelumnya manusia begitu jauh dari Allah karena dosa, sehingga diasingkan oleh Allah, kini manusia dalam Yesus ditarik menjadi begitu dekat, dikenal dan dikasihi oleh Allah. Yesus tidak menyebut manusia yang mengimani dan mengikutinya sekedar teman, tetapi sebagai sahabat. Ya. Yesus tidak lagi menyebut manusia yang mengimani dan mengikuti sekedar teman, tetapi sebagai sahabat ya. Saudara-saudari kita, bisa teman sekelas kita, bisa yang di luar itu, tergantung relasi intim yang dibangun. Ya, hubungan kita dengan sahabat kita tuh intim. Selalu berada dalam segala kondisi, baik buruk, suka, duka, untung, malang, situasi apapun ketika membutuhkan dukungan dan seorang sahabat rela mengorbankan. Buruk karena relasi yang dibangun dangkal-dangkal saja, karena saling percaya sangat lemah. Oleh karena itu, hubungan emosional pun di permukaan saja, tak mendalam. Kebersamaan tidak intens, dukungan pun tidak terlalu kuat dan sering tidak tulus. Ya, jelas ya ini perbedaannya sahabat dengan teman ya. Kalau teman tuh hanya istilahnya di permukaan saja. Atau kamu juga. Bagi piringnya, bagi berdua. Oh, bagi berdua sama. Ini apa pipit? Ini kan ada. Pakai pipit nggak mas? Saudara tolong Bikin ini deh teh manis. Coffee free guys. Menu kita spesial. enak ini mas. Hidup. Ubi. Gadong. Iya. Pakai numpang boleh? Numpang nggak boleh kan tadi katanya. Boleh juga. Jangan di rumah aja melayani pasien saya. Ini kopi dan kopi. Ini boleh ya? Di sana. Boleh. Ini sama Eda sama Kopi teh. Kopi. Kopi. Teh lah. Ada teh ya? lagi. Lagi ubinya lagi. Nah, ini ada naga sekitar 5 piring. Kak, udah kasih double kayak udah diinfo pembina yang lain. Ini. Lagi. Ini aku pakai kue. Ada yang 1, ada yang 2 kecemburuan sosial loh. Ada laki-laki tadi 4 orang aku kasih. Panjang. Satu lah. Biasanya kan nggak ada, sama sibuk lah, dia makan berlima. Aku kasih tanya anak laki-laki itu 4 orang hanya. Ade. Nyolong gitu. Berdosa. Jaro. Colong Tin, kita kan dari sini nyolong, bukan dari. Ada Pak. Teh, guys. Habis. Minum air laut. Bisa minta dapur. Minta ke dapur. Di dapur sana. Bilang aja teh habis. Teh habis. Minum air laut. Terus aja. Pakai selendang itu. Selendang. Kain tirai. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Duduk ya sahabat saudaranya. Ya harus ketawa kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
ada yang dapat memisahkan kita. Nanti selesai makan lagi baru kita bikin. Karena ini kan belum kenal kali kan, hanya sedikit. Oke, biar kita lanjut lagi ya. Biar makan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke guys, setelah acara perenungan anak-anak masing-masing, mereka merenung untuk melepas otot-otot, meredakan ketegangan. Ya, kita acara kecil dulu guys. Tadi bunyinya apa? Yang sebelah sini. Yang sebelah sini bunyinya apa tadi? Oke. Satu, dua, tiga. Gerakannya, gerakan. Satu, dua, tiga. Goyang, goyang, slow. Goyang gitu tadi kan? Sambil gerak. Satu, dua, tiga. Ulang. Yang contoh yang gerak di situ kayak gitu tadi ya. Satu, dua, tiga. Ada yang goyang. Jangan suaranya. Satu, dua, tiga. Kita. Oke. Bering tadi ya. Sarangnya. Oke, 1, 2, 3. Yang tukang foto nggak pernah kena deh. Dia nggak penting. Yang penting dia laporan. Tapi kami takutnya curiga kami tadi nggak ada fotonya itu. hanya actionnya saja.
Oke guys, ini waktu makan siang bagi para peserta. Makan siang hari ini menu mantap. Mereka bilang kenyang, sudah kenyang katanya. Syukurlah. Oke, setelah makan siang kita istirahat sejenak, baru kemudian lanjut ke season 2. Oke. Oke. Siap makan. Kata-kata motivasi hari ini. Itu cuma satu, yaitu bernapas, lalulah bernapas. Oke. Benar, jangan lupa semangat. Nggak berhenti bang, kalau ada kawan ngobrol, Siap bersama. Setelah itu pada puncak tanggal 26 Oktober kita akan menerima sakramen Krisma dari Bapak kita, Monsinyur Adrianus Marco Ever. Kita berharap agar benih-benih yang ditaburkan selama ini, materi-materi yang kita dalami bersama, bisa bertumbuh, bisa berkembang dan menghasilkan buah yang melimpah. Dan hari ini pada Minggu Biasa ke-27 Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi di sekitarku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Catatlah penglihatan ini, buratlah pada loh batu agar mudah terbaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila pemenuhannya tertunda, nantikanlah, akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, puji syukur 854. Singkirkanlah penghalang sabdamu, jadikanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, jadikanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah
Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang beriman karena Tuhan. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar. Hujannya tidak begitu lebat, tapi hujannya rintik-rintik. Walaupun rintik-rintik, dia juga menyegarkan tanaman-tanaman. Dia memberi hidup. Dia menumbuhkan dan juga dia menyegarkan. Dalam perjalanan tadi setelah misa requiem di rumah keluarga duka Bapak Petrus, waktu start dari sana belum hujan. Tetapi mau sampai di tempat ini, rintik-rintik hujan. Lalu saya berkata kepada Pak Darwin, ada tanda-tanda alam yang baik. Kita datang, kita berdua datang, kita membawa hujan. Mereka yang tadi di sini kepanasan, tapi kita datang ini memang berkat untuk mereka. Amin kan? Amin. Wajah kamu agak segar sedikit karena hujan. Itu hujan yang kami bawa dari sana itu. Saya dan Pak Darwin. Lalu saya mengatakan begini lebih jauh. Hujan ini juga menyegarkan apa yang diperoleh anak-anak yang rekoleksi hari ini. Ada materi-materi, ada bahan-bahan yang disampaikan untuk kita dari para pembina. Dan bahan-bahan itu anggaplah ditanam hari ini. Tapi kalau ditanam hari ini, lalu dibiarkan bertumbuh secara alamiah, tanpa ada upaya untuk siram, untuk rawat, untuk pelihara, maka bisa saja dia bertumbuh dalam waktu yang sekian singkat, lalu gugur dan kering dan mati. Tapi kalau bahan yang diperoleh hari ini juga di hari-hari yang sudah lewat, setelah ditanam, lalu dirawat, dipupuk, dan disiram, kita sama-sama yakin bahwa apa yang ditaburkan itu akan bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang melimpah, buah yang baik. Iman harus tumbuh, harus berkembang, dan harus berbuah. Alex, engkau memang orang beriman? Tidak bukan? Engkau beriman. Boleh datang mamaku ya? Ada mama ikut ya? Tidak. Tadi boleh datang. Bapakmu sedang berjuang dolar di apa ya? Vietnam, Kamboja, Korea. Sudah berapa lama bapakmu di Korea? Sudah 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah. Engkau rindu dengan bapakmu? Rindu. Sering engkau berdoa untuk bapakmu? Sering. Berdoa kapan engkau berdoa untuk bapakmu? Setiap malam. Setiap malam. Doamu apa isinya? Sehat selalu, panjang umur, dan murah rezeki. Sehat selalu, panjang umur, dan Murah rezeki. hanya itu saja. Engkau tidak berdoa, Tuhan jaga bapakku supaya dia jangan punya istri yang baru. Tidak. Engkau tidak doa itu seperti itu, hanya meminta rezeki saja, sehat.
Kok tidak doa ke situ? Itu aja ya. Nah. Kau punya iman ya? Punya iman. Kapan iman itu ditaburkan dalam dirimu? Kapan? Jangan lama-lama pikirnya. Kapan? Tidak tahu. Kadang-kadang sih. Kapan maksudnya? Kapan iman itu mulai ditaburkan dalam dirimu? Tidak tahu. Daripada lama-lama. Boleh duduk kata saya. Duduk. Ya. Enggak, saya tunjuk kamu dan suruh saya siapa. Orang yang paling saya anti. Finn, situ orang. Sini. Enggak, berdiri. Sini. Pokoknya kenal itu saja. Pegang mic ini. Kapan imanmu tumbuh atau ditaburkan dalam dirimu? Engkau ngomong saya kasih engkau mic. Pakai mic. Kapan iman ditaburkan dalam dirimu? Ketika dibaptis. Ngomong kuat. Ketika dibaptis. Tahu siapa yang hantar kamu pada saat dibaptis? Kau tahu orang tua? Tahu? Siapa nama wali baptis kamu? Marwan. Benar. Tahu ya? Tahu. Baik, cukuplah di situ. Silakan duduk. Supaya adil. Ketika badannya agak gemuk sini. Sini. Coba di sana, ya. Gugup atau tidak? Tidak biasa. Sudah biasa. Anggap mereka seperti kayu atau batu. Hah? Maksudnya, anggap mereka ini seperti kayu atau batu. Pilihan. Kayu. Sesuai dengan kayu. Oh, kayu. Mereka juga seperti kayu. Yakin bahwa kamu punya iman? Ada, tapi tidak banyak. Pertanyaan saya ya, ada walaupun kamu mengatakan tidak banyak, ada. Imanmu itu, kamu selama ini apakan imanmu itu? Imanmu sudah ada. Apa kamu berjuang untuk menghidupkan, mengembangkan supaya semakin matang, dewasa dan berbuah? Ya, makanya saya ikut Krisma supaya lebih. Nah, apa yang kamu buat selama ini? Yang kamu buat? Jadi semakin rajin ke gereja. Jadi salah satu yang kamu lakukan untuk mengembangkan menghidupi iman kamu adalah ke gereja. Komunitas engkau ikut enggak? Kok jarang-jarang komunitas? Tidak. Apa dengan anehnya begini mendampingi saya, mengabdi saya? Jarang itu, baru kali ini. Ada iman juga? Ada. Bagaimana caranya engkau mengembangkan imanmu itu? Rajin doa KBG. Lanjut. Rajin gereja. Jalan. Rajin berdoa. Hanya itu. Sering berkelahi tidak dalam rumah? Sering berkelahi. Saya mau tanya, lantaran apa kamu berkelahi? Masalah
pergi sekolah. Masalah Karena dia terlambat. pergi sekolah terlambat. Enggak, tidak perlu bela diri. Kesaksian. Sekolah sering terlambat. Gara-gara dia. Padahal dia yang butuh. Gara-gara dia harus pergi jam 6. Enggak harus pergi jam 6. Nyatanya? Nyatanya dia belum jam 6. Hah? Kalau dikit biasa. Biasanya lewat. Ya, baru dia ngeluh di jalan. Berkelahilah kamu. Ya. Oh, bohong, langsung ya. Pagi-pagi kayak bangun rumah di dalam situ. Jangan percaya. Satu hari itu selalu berkelahi. Tiap hari selalu berkelahi. Saat tertentu. Hati-hati Tuhan Maha tahu. Baik. Alex punya bapak berjuang hidup di Korea. Kamu punya bapak berjuang hidup di Singapura, akan Singapura, selatan Singapura. Ya kan? Apa yang sering kau lakukan dalam kita membuat dalam berbangsa? Saya saat ini membuat saya istudes. Selesaikan pekerjaannya, dilindungi dari mara bahaya. Apa yang bisa kau lakukan dalam bapak kamu? Tidak berbuat nakal. Baik. Siap, terima kasih. Baik. Saya yakin bahwa kita semua sudah memiliki iman. Kapan itu iman muncul? Ya, seperti yang dikatakan tadi oleh anak kita, semua orang saat kita dibaptis. Ya, saat kita dibaptis, benih iman itu sudah mulai ditaburkan dalam diri kita masing-masing. Dan pada saat pembaptisan kita itu ada wali. Kalau pada saat perkawinan ada saksi. Wali dan saksi itu berbeda ya. Ini wali. Wali yang harus bertanggung jawab terhadap perkembangan iman anak ke depan. Kalau tadi kalian mengatakan walinya Pak Arlan Ginting bersama dengan istrinya, dan juga punya kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap iman kamu. Sehingga iman kamu itu kita bertumbuh berkembang dan menghasilkan buah yang baik. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. 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 Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. 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 Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus.
Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Sambil menyambut komuni, kita bernyanyi nomor 422. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Mari datang padaku, Tubuh Kristus. kamu yang letih lesu, Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. berikan Kristus. padaku Bapa dan Putra dan Roh Kudus. dalam jiwaku. Tubuh Kristus. Tubuh Tubuh Kristus. untuk dariku, Tubuh Kristus. belajarlah Tubuh Kristus. sabar dan gembalaku, Tubuh Kristus. menghadapimu Tubuh Kristus. dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tubuh Kristus. mari datanglah cepat. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pestaku makanlah dan minum. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas penyelenggaraan bimbingan dari awal pembinaan untuk calon peserta Krisma sampai dengan akhir hari ini kita mengikuti rekoleksi dan ditutup dengan perayaan Ekaristi. Terima kasih banyak. Holy, holy, Lord God Almighty. Early in the morning our sun shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty. God in three persons, blessed Trinity. Sanctus, 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 Dominus Deus omnipotens. Holy, holy, Lord God Almighty. God in three persons, blessed Trinity. Est et qui venturus est, who was and is to come. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, which words and gods and evermore shall be. Sanctus, 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 Sanctus,